Teman-teman yang berbahagia, para pejuang psikosomatik dimanapun berada, pada kesempatan kali ini sedikit berbeda, kita mau berbicara tentang pengenalan diri kita nih, terkait dengan apa yang mungkin banyak ditanyakan sebagai mekanisme adaptasi. Jadi di dalam perhatian saya, di dalam praktek kita sering menemukan kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah gangguan yang berkaitan dengan kemampuan adaptasi ini menjadi penting ya teman-teman. Karena bagaimanapun situasi kehidupan itu kan nggak selalu sama. Dan tentunya banyak orang tuh kepinginnya memang cepat-cepat sih, kepingin dapat sesuatu yang segera, tapi dia tidak memahami bahwa problem ini terkadang tuh tidak mudah. Dan inilah yang penting untuk diperhatikan sama kita semua ya, berkaitan dengan bagaimana mekanisme adaptasi itu bisa kita coba latih dan kita kenali ya sebagai salah satu yang mungkin perlu menjadi salah satu perhatian dari saat kita mulai mengenali stres kita. Jadi ketika kita mulai mengenali stres, kemudian tubuh kita tuh akan merespon. Nah, merespon ini perlu perhatian nih sama teman-teman. Apakah mekanisme adaptasi yang sering ditemukan? Saya akan memberikan 4 jenis mekanisme adaptasi yang bisa dibantu dari diri kita. Mudah-mudahan kita bisa mengelola ya apa yang menjadi problem dan akhirnya nanti bisa lebih stabil ya dan mengerti tentunya. Nah, yang paling sering adalah ini ya displacement nih. Ya, displacement ini salah satu yang paling mungkin ya sering kita temukan, yaitu ketika kita mengalami masalah di kantor, misalnya di dalam gambar ini seorang bos ya, atasan dari bapak ini, dia ngomel-ngomel nih, mungkin meminta pertanggungjawaban terhadap pekerjaannya, dan si bapak ini tuh kebetulan dalam posisi tidak bisa melakukan suatu, apa yang kita bilang ya, perlawanan ya. Karena di dalam struktur organisasi di kantor ini, si bapak ini adalah seorang bawahan. Dan kalau kita melihat ibu ini, ya mungkin si bapak ini juga bisa saja dia mengalami suatu kondisi di dalam kehidupannya. Ya dia merasa kok ini bosnya kok kelihatannya nggak penuh pengertian gitu ya terhadap dirinya gitu. Terus ada juga beberapa mungkin yang merasa kok dirinya laki-laki diomelin nih sama seorang perempuan gitu ya. Walaupun ya bosnya gitu ya. Tapi dia tetap merasa kan tidak sepatutnya gitu ya dia melakukan itu gitu. Dan tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain karena dia nggak punya power. Dan itu yang sering kita temukan juga ya di dalam praktek, di dalam kehidupan kita. Ketika ada seorang yang lebih besar powernya, itu membuat kita kesulitan untuk bergerak ketika situasionalnya tuh terjadi. Ya, ini yang salah satu yang menjadi faktor kesulitan ya di dalam kehidupan kita sendiri. Dan kemudian kalau kita lihat, akhirnya si bapak ini memilih suatu mekanisme adaptasi yang dinamakan displacement. Nah, mekanisme adaptasi ini tentunya tidak baik karena dia akhirnya marah-marah sama orang yang otoritasnya lebih rendah lagi daripada dia. Ya, dia pulang ke rumah, dia sebagai seorang kepala keluarga, kemudian dia ngomel atau melimpahkan kemarahannya itu kepada istri dan anaknya. Yang secara struktural organisasi di dalam rumah, dia menjadi kepala keluarga, ibu dan anak ini adalah struktur di bawah dia. Ya, dia seringkali kan demikian ya, menganggap bahwa ini saya kepala keluarga nih, saya berhak melakukan hal-hal ini kepada diri
kalian. Gitu. Nah, kemudian kondisi ini bisa berlanjut, yaitu si ibu ini, ya karena dia diomelin, dimarahin oleh suaminya, maka dia nggak bisa melakukan apapun. Ya, dia akhirnya menjadi merepresikan atau menekan ya apa yang dialaminya, perasaan marah, kesal, benci ya yang dia ada di dalam diri dia itu dia tidak bisa keluarkan lagi karena dia memang tidak punya cara untuk itu. Dia nggak mau ngomelin anaknya ya. Akhirnya istilah kita tuh kita telan sendiri, kita masukin ke dalam hati kita ya. Dan inilah yang menjadi problem akhirnya karena kalau kelamaan ya berlanjut berbulan-bulan atau bertahun-tahun mengalami hal tersebut, akhirnya malah situasinya menjadi tidak bisa dikendalikan lagi dan akhirnya timbullah perasaan-perasaan kecemasan karena represi ini adalah suatu persepsi negatif buat amigdala dan hipokampus kita di dalam otak ya teman-teman mungkin yang kemarin sudah belajar ya di kelas sebelumnya terkait dengan mekanisme adaptasi ini, maka kita perlu melihat ya situasi-situasi di dalam diri kita. Apakah situasi ketika kita marah, kita kesal, kita tidak bisa mengungkapkannya, tetapi kita hanya menekannya. Apakah misalnya marah dan kesal itu juga baik, Dok? Tentu memang tidak. Emosi negatif ini timbul karena apa yang kita dapat tidak sama dengan apa yang kita harapkan. Dan tentunya ini akan menimbulkan problem. Ya, si pasien bisa mengalami suatu kekesalan. Serba salah ya. Saya marah salah, saya tekan di dalam hati saya salah. Jadi bingung saya ini. Bagaimana mestinya? Ya. Kemudian ada juga yang ketika diperlakukan seperti ini, seperti pada bapak ini, dan dia mengalami regresi. Jadi dia nangis, ngambek, marah-marah, tantrum, seperti anak kecil. Padahal usianya sudah bukan usia anak kecil lagi. Ya, kalau umurnya di bawah 6 tahun mungkin marah, kesel begini, terus kemudian dia nangis-nangis, goser-goser di tanah, di lantai, boleh lah. Tapi kan ini enggak. Ya. Jadi yang dia lakukan ini adalah tidak sesuai dengan usianya, perkembangan dari mental kepribadian sesuai usianya. Maka yang dianggap paling dewasa dari kondisi ini adalah sublimasi, yaitu mengubah energi negatif, energi kemarahan itu yang berlebihan itu menjadi suatu energi yang sifatnya membantu diri orang ini menjadi jauh lebih baik gitu ya. Ini salah satu mungkin hal yang perlu diperhatikan oleh kita ya. Karena tentunya kita seolah-olah perlu terus mencoba mencari cara bagaimana ya agar kita bisa mendapatkan suatu kondisi yang stabil ya, yang baik, yang bisa membantu diri kita lebih baik tapi juga tanpa melukai perasaan dan pikiran dari orang lain. Ini teman-teman mungkin perlu perhatian karena seringkali kita tidak mengenali mekanisme adaptasi kita sendiri. Ya, banyak di antara kita itu yang ketika kita berhadapan dengan situasi yang sulit, kita tuh tidak tahu apa yang mesti kita lakukan. By nature atau secara natural, mekanisme adaptasi tadilah yang akan muncul. Apakah kita marahin orang lain karena kita dimarahin, atau kita malah menekan ke dalam diri kita sendiri, merepresikannya, dan nanti timbul dalam kondisi cemas dan depresi di kemudian hari,
atau malah kita mengalami suatu penurunan respon mekanisme adaptasi. Malah kita seperti anak kecil, nangis-nangis, regresi seperti itu. Padahal tidak sesuai. Ya, dan mungkin ini sebagian orang mengatakan bukannya nangis boleh-boleh aja tuh. Kan bukan anak kecil. Nangis sih bukan anak kecil selalu ya. Orang dewasa juga perlu kadang-kadang menangis. Walaupun tidak selalu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana penempatannya. Sublimasi adalah menjadi salah satu hal yang disarankan pada keadaan ini karena dia punya kemampuan untuk mengubah sesuatu yang negatif menjadi lebih positif. Ini yang mungkin perlu diperhatikan sama teman-teman yang menyaksikan video ini. Supaya teman-teman belajar. Karena seringkali kalau saya lihat tidak mudah ya belajar seperti ini. Juga saya perhatikan kan yang namanya proses adaptasi itu perlu belajar. Sama seperti kita belajar dari kasus-kasus yang kita dapatkan di video-video pejuang psikosomatik ataupun kelas khusus seperti ini tidak sedalam kondisi yang penting harus diperhatikan. Ya, tetapi kadang-kadang pemicu aja untuk kita berlatih ya, berlatih. Berarti kita berlatih ya, bukan seperti kayak gifted gitu. Ya, karena apa? Saya bilang begitu, karena di dalam praktek saya sering mendapatkan kepinginnya kalau bisa orang tuh baik sendiri tanpa harus berusaha. Jadi kebanyakan mereka mengharapkan hipnoterapi. Padahal tentunya tidak demikian harusnya. Ya, belajar, berusaha dengan baik, belajar bagaimana mekanisme adaptasi itu menjadi jauh lebih bagus buat kita semua. Ya, demikian ya teman-teman semua ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan dan saya berharap teman-teman akan mengakhiri tahun 2023 ini dengan menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa, salam ikhlas, sabar, dan sadar. Terima kasih semuanya.